Pulang dari kantor hari ini, Justin sedikit berbeda. Ada 2 orang yang menunggunya di apartemen. Hunian sementara yang akan mereka tinggalkan beberapa saat lagi lantaran rumah yang Kevin janjikan sebentar lagi dapat dia tempati. "Hai, kok pulangnya malam?" Lelah yang Justin rasakan luntur begitu saja kala menatap wajah cantik sang istri. Bersyukur sekali dia memiliki Agni yang mau menerima Justin dengan segala keadaannya. Tadi mampir dulu ke supermarket. Nih apelnya. Wah, tadi katanya males, makasih loh. Agni bersemu merah melihat apa yang dia mau. Hanya karena video singkat yang dia tonton di ponselnya, wanita itu merengek bahkan membuat Justin mengelus dada di ruang rapat. "Dia mana?" tanya Justin mengelilingkan pandangannya. Sejak tadi dia mencari sosok Renaga. Biasanya putranya itu akan berdiam diri di sofa jam segini, kini tidak terlihat lagi. "Sudah tidur, kecapean kayaknya," ucap Agni dan sontak membuat Justin mengerutkan kening. "Capek? Memang dia ngapain hari ini?" Aneh, karena sejak kemarin-kemarin Renaga selalu berdiam diri dan sekalinya berpindah itu hanya ke kamar. Hari ini dia aktif sekali, kami bahkan Zumba. Dan dia suka, ucap Agni semangat sekali, gigi rapihnya memperlihatkan betapa wanita itu menerima Renaga sebagai putranya. "Zumba? Ceka, dia kenapa pilih kasih begitu? Kenapa jika bersamaku diam saja?" Dekati pelan-pelan, mungkin ketakutannya pada Kak Arga membuat Renaga membenci laki-laki dewasa. "Aku yakin dia anak yang penurut sebenarnya," ucap Agni mencoba memberikan pengertian pada Justin. Walau, memang tidak bisa Agni pungkiri wajar saja Justin merasa Renaga pilih kasih. Hingga 1 minggu berada di atap yang sama, Renaga masih begitu tertutup pada papanya. "Sana samperin, dia cakep banget kalau lagi tidur," puji Agni dan membuat Justin menatapnya datar. Dikasih pabriknya, malah kagum sama produknya, umpat Justin terang-terangan dan hal itu jelas saja membuat Agni terbahak seketika. Bisa saja Justin melontarkan istilah semacam itu. "Ih, harusnya seneng dong anaknya dipuji," ungkap Agni mengikuti langkah sang suami di hadapannya. "Kamu tidak pernah memujiku seperti itu." Agni hanya menggeleng pelan mendengar ucapan suaminya. Wajar saja Justin lebih suka anak perempuan, dia selalu bercerita tentang Zafia dan Giska dengan harapan istrinya hamil anak perempuan nanti. Setelah melihat bagaimana Justin malam ini, akhirnya rasa penasaran Agni tuntas. "Sayang, nanti dia marah-marah gimana?" "Tidak, jangan dibentak makanya," ungkap Agni mengingatkan sang suami. Karena dari kemarin-kemarin, Justin dan Renaga memang tidak bisa saling bicara. Sekalinya bicara akan berteriak satu sama lain bak adik kakak yang berebut mainan. Baiklah. Agni tidak akan mengganggu suaminya, dia paham Justin perlu waktu berdua. Sesebal-sebalnya Justin pada sang putra, dari sorot matanya dapat Agni tangkap kasih sayang terpendam di sana. Kini, Justin mengatur napasnya sebelum membuka pintu itu. Dada Justin selalu saja bergemuruh setiap hendak menemui Renaga. Meski kemarin Vanya selalu menjelaskan semua adalah kesalahannya, tetap saja Justin merasa dia juga salah. Salah sekali kenapa dia percaya pada pengakuan Vanya yang mengatakan keguguran beberapa minggu sebelum pengkhianatan itu Justin ketahui. Wajar wanita itu terlihat baik-baik saja ketika Justin temui di rumah sakit kala itu, sayangnya hal itu baru Justin sadari saat ini. Tidurnya kenapa begitu? Justin menghela napas pelan kala menatap posisi tidur Renaga. Tidak ada keraguan anak itu memang darah dagingnya saat ini, bahkan posisi tidur saja persis.
Tidak hanya itu, Renaga juga bertelanjang dada persis Justin. Apa dia tidak dingin? Gemas sekali, jika sedang tidur memang masih lucu. Tidak ada mata tajam dan tangan yang selalu terlatih hendak melayangkan pukulan. Justin duduk di tepian ranjang dan mengusap pelan rambutnya. Ketampanan Renaga memang tidak bisa dibantah. Kulit Vanya yang seputih susu menyatu dengan wajah tegas Justin dalam diri Renaga. Kenangan mantan yang tidak akan pernah dibuang, Justin mengecupnya cukup lama hingga Renaga sedikit terganggu. Tanpa berkedip Justin menatap putranya. Lagi dan lagi Justin mengelus dada. Sangat disayangkan putranya harus lahir dari wanita bodoh seperti Vanya. Hanya karena rasa cinta pada Arga, membuat Vanya berbohong padanya. Mengatakan dirinya keguguran dan memilih Arga, dia berbohong pada dua laki-laki dan mempertahankan kandungannya dalam penjara bersama Arga. Pikiran Justin melayang, kembali mengingat penjelasan Vanya beberapa waktu lalu. Penjelasan yang semakin membuat Justin yakin jika otak Vanya ada di selangkangan. 3 hari lalu, di rumah sakit. 7 bulan setelah kita bercerai, aku melahirkan Renaga. Tapi, saat itu aku merasa akan lebih masuk akal jika kuanggap dia anak Arga saja. Aku tidak mungkin kembali padamu setelah apa yang kulakukan. Andai dulu aku datang mungkin kau akan membunuh kami berdua. Justin masih membisu, dia teriris mendengar penjelasan wanita bodoh di hadapannya ini. Hanya karena keegoisan dan otak yang kurang semili itu, Renaga menjadi korbannya. Sayangnya, sejak lahir wajahnya sudah begitu mirip denganmu sampai Arga menolak kehadirannya. Tapi, sekalipun Arga membenci putraku, setidaknya dia mencintaiku jadi tidak mungkin dia akan membunuh darah dagingku, ucap Vanya tertunduk lesu dan membuat Justin mengepalkan tangannya kuat-kuat. Terima kasih kejujuranmu, sekarang biarkan Renaga ikut aku. Jangan egois dan nekat menjaganya sementara keadaanmu saja sudah begini. Vanya hendak menolak, namun sepertinya tidak bisa karena beberapa saat kemudian dia diminta tanda tangan di atas materai yang menyatakan jika Renaga benar-benar akan menjadi miliknya. Setelah ini, apa aku masih boleh bertemu dia, Justin? Jika ingin bertemu dengannya, sembuh, Vanya. Umurmu harus panjang, itu saja, ucap Justin sebelum meninggalkan wanita bertubuh lemah dan pucat seakan tidak berdarah itu. Bukan karena Justin peduli Vanya, hanya saja dia berpikir Renaga sangat menyayangi wanita itu sekalipun Justin membencinya sampai mati. Dia hanya berusaha untuk tidak menjadi pria egois yang membuat Renaga kian tersiksa dalam pelukannya. Cukup lama Justin pandangi Renaga yang tengah tertidur pulas, selama ini dia sendirian. Hidup berantakan dan berpikir tidak punya masa depan. Tanpa dia ketahui, putranya tumbuh dalam dekapan orang yang salah. Perasaan bersalah itu kembali mencekam tubuh Justin, bagaimana membayangkan anaknya tidur di tempat yang tidak nyaman itu. Justin buang-buang uang, sementara putranya mungkin kesulitan. Entah bagaimana nutrisi yang mampu Vanya berikan, pakaian serta mainan dan lainnya. Terlalu peduli dengan anak kedua sahabatnya, bahkan rela sakit pinggang demi mengejar Zafia dan Giska. Nyatanya, ada sosok malaikat kecil yang sama sekali tidak mendapatkan haknya. Tidak hanya setelah lahir, tapi juga sewaktu masih dalam kandungan. Justin rela mencari sesuatu yang tidak ada untuk Mikaela karena Keivan kesulitan menuruti kemauan istrinya. Sementara ketika Renaga dikandung, demi Tuhan, Justin bahkan tidak percaya jika Arga pernah membelikan susu hamil untuk Vanya. Dada Justin sesak, dia membenci Arga, Vanya dan juga dirinya sendiri. Kesalahannya terlalu besar pada Renaga,
jadi tidak salah jika putranya selalu marah. Justin memejamkan matanya, dia bukan pria cengeng, tapi untuk kali ini dia menangis. Lebih menyakitkan lagi, Justin yang selalu menginginkan tes DNA padahal secara kasat mata sudah jelas Renaga adalah putranya. Sungguh keterlaluan, seorang Agni saja menerima dengan tulus dan yakin Renaga adalah putranya. Lantas, kenapa dia ragu dengan status Renaga? Cih, kenapa aku menyedihkan begini? Justin berdecih dan mengusap kasar air matanya. Dia lemah sekali, padahal Justin paling tidak suka siapapun menangis. Tanpa dia sadari sepasang mata bulat itu tengah menatapnya hingga Justin salah tingkah. Mommy. Renaga melihat ke arah lainnya, mungkin dia berharap ada Vanya di sini. Akan tetapi, sayang sekali hanya ada Justin di sini. Dia kembali terlihat takut. Renaga beranjak bangun dan menggosok matanya berkali-kali. Dedi ganggu, Aga? Justin bertanya selembut itu, sejak kemarin Agni sudah mengajarinya cara memperlakukan Renaga bagaimana. Dia menguap seraya menggaruk kepalanya, rambut acak-acakan itu terlihat menggemaskan. Kenapa, sayang? Panas atau agak haus? Tanya Justin mendekat, dia mengusap pelan wajah anak itu. Tidak ada penolakan dan dia terlihat lebih tenang kali ini. Dingin, Dedi. Justin tersenyum, ini kali pertama Renaga memanggilnya begitu. Entah bagaimana Agni mengajarinya hingga anak ini melunak, Justin meraih baju tidur Renaga yang ada di sisi tempat tidur. Kalau tidur jangan lepas baju, nanti masuk angin bagaimana? Dia tidak menjawab, tampaknya memang dingin. Justin mencoba untuk mendekapnya, sedikit gugup, tapi ternyata dia berhasil dan Renaga tidak menolak. Tidurlah, ucap Justin mengusap pelan punggungnya, terdengar jelas Renaga menghela napas panjang. Mommy di mana? Tanya Renaga kemudian setelah beberapa saat dia terdiam dalam pelukan Justin. Di rumah sakit. Aga lihat sendiri Mommy sakit, kan? Interaksi pertama yang sedikit manusiawi, mungkin pengaruh Zumba bersama Agni dan sikap Justin yang begitu lembut kali ini. Nanti Mommy pulang ke sini, Dedi? Tidak. Justin memang seadanya, sekalipun itu anak kecil dia tetap akan berkata jujur. Kenapa, Dedi? Mommy Agni ada di sini, Dedi tidak bisa tinggal bersama dua Mommy, sayang. Renaga mendonggak, matanya tidak terlihat penuh dendam lagi. Keduanya saling menatap hingga Renaga memeluk Justin tanpa terduga. Dedi aga dua, Mommy aga dua juga. Jadi banyak, ungkapnya benar-benar membuat Justin seakan menidurkan anak kecil yang lain, ini bukan Renaga yang kemarin. Dedi aga hanya satu, Mommy-nya boleh deh dua. Ujar Justin kemudian mencubit hidung putranya. Andai dari kemarin begini mungkin kesabaran Justin tidak akan terkuras. Iya, Dedi aga satu. Dedi yang ini tidak jahat dan tidak suka pukul Aga. Arga binatang. Hati Justin panas begitu mendengar penurutan putranya. Dia mulai membuka diri dalam pelukan Justin dengan kalimat-kalimat manisnya. Aga pernah dipukul? Dedi tidak suka sama Aga. Kata Dedi yang itu kalau Aga nakal mau dibuang ke kandang harimau, Dedi. Memang anjing. Percayalah, saat ini sekalipun Justin tampak tenang jiwanya panas dan ingin sekali menghajar Arga. Sayang sekali pria itu tidak dia siksa lebih dulu. Tapi Dedi yang itu sudah meninggal, Aga happy sekali, Dedi. Kamu happy? Iya, Aga sama Mommy tidak dimarah lagi yeay. Dia bertepuk tangan menceritakan kematian Arga, sontak hal itu membuat perut Justin tergelitik.
Ini terlalu lucu, apa yang mereka rasakan sama dan memang bahagia dengan kematian Arga. Bagus Renaga, tertawalah atas kematian orang-orang yang menyakitimu. Hadirnya Renaga membuat Justin harus membagi waktu. Setelah dia pastikan putranya kembali tertidur, pria itu berlalu ke dapur. Makan malamnya sudah Agni siapkan, kini sudah terasa dingin. Baru dia sadar, Justin cukup lama bersama Renaga. Akan tetapi, tidak mungkin Justin merepotkan Agni lagi. Istrinya tentu sudah tidur, wajar saja sebenarnya jika Justin ditinggal tidur lantaran dia bahkan sempat tertidur di sisi Renaga. Tidak ingin istrinya kecewa, Justin tetap makan meski sebenarnya tidak terlalu lapar lagi. Justin cepat-cepat menghabiskan makan malamnya, pria itu segera berlalu ke kamar usai makan malam. Jika tadi perasaan bersalah menimpanya ketika hendak masuk ke kamar Renaga, kini dia merasakan hal yang sama kala hendak masuk ke kamarnya. Tidak dapat dia bayangkan bagaimana Agni menunggunya lama, selama ini Justin selalu berusaha agar pulang malam lantaran khawatir Agni kurang istirahat. Perlahan dia membuka pintu kamar, lampunya memang masih menyala. Akan tetapi, saat ini manusianya sudah terkulai lemah dengan memegang buah apel yang sudah dia gigit setengah. Justin panik tentu saja, otaknya yang kreatif sudah melayang pada dongeng karakter fiksi yang disukai anak-anak. Ya, kisah putri salju yang tidur bertahun-tahun hanya karena apel dari penyihir jahat. Sayang, panggil Justin cemas, dia membuka mulut sang istri dengan jemarinya. Tidak ada apa-apa di sana. Syukurlah, untuk sesaat Justin terlihat tenang. Akan tetapi, mendapati Agni yang tidak bangun-bangun Justin tentu khawatir. Apa mungkin di apel tersebut terdapat zat beracun hingga dia begini? Tidak ingin menduga-duga, Justin mengambil apel itu dari tangan Agni. Dia perhatikan dengan seksama dan memberanikan diri untuk menggigitnya. Tanpa berpikir panjang bagaimana jika benar-benar beracun. Satu gigitan dia baik-baik saja, merasa ragu Justin memakannya hingga habis dan dia tidak merasakan hal yang aneh dengan dirinya. Ceka, tidurnya kenapa selalu begini? Justin membenarkan Agni yang tidur dengan kaki menggantung di dan hanya sebagian tubuhnya di atas ranjang. Sepertinya dia ketiduran, ponsel sang istri masih menyala dan drama kesukaannya masih berjalan. Agni, sayang. Bantalnya ketinggian, sebentar ya. Kebiasaan sekali jika diganggu tidurnya dia akan melenguh bahkan sengaja menepuk wajah Justin. Dia tidak suka kala merasa terganggu, dan hal itu membuat Justin gemas sendiri. Setelah posisi tidur istrinya membaik, pria itu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Salah memang, seharusnya dia mandi lebih dulu sebelum menemui Renaga, akan tetapi perasaan Justin tadi membuatnya melangkah pada sang putra lebih dulu. Semua baik-baik saja, Justin menghabiskan waktunya secara mandiri. Tanpa mengganggu tidur istrinya, Justin kini telah selesai dan ikut naik ke atas ranjang. "Haa mama!" teriak Agni kemudian dengan posisi yang mendadak duduk hingga Justin terperanjat atas ulah istrinya. "Astaga, kamu kenapa?" tanya Justin bingung sendiri apa yang terjadi dengan istrinya. Dia yang tadinya tertidur pulas kini terjaga sejaga-jaganya. Agni menyibak selimut hingga membuat Justin terpaksa turun dari tempat tidurnya. Aneh sekali Agni malam ini. "Sayang, cari apa?" "Apelku." "Mana?" Aku mimpi buruk. Raksasa buruk rupa itu mencuri apelku." "Aduh, mana ya?" Dia terlihat gugup, bibirnya pucat dan kehilangan begitu dalam. "Tunggu dulu, apa tadi Agni bilang?"
raksasa buruk rupa. Justin merasa terhina dan kini menatap Agni datar. Dia biarkan istrinya sibuk sendiri, mencari apel hingga dia memeriksa ke bawah bantal. Ah, bantuin, tadi masih segini. Belum aku habiskan, tidak mungkin raksasa itu nyata, kan? Nyata, sayang nyata. Ingin rasanya Justin berteriak sejadi-jadinya. Akan tetapi tidak mungkin dia marah hanya perkara mimpi buruk sang istri. Pria itu masih bersikap tenang, hingga dia menyadari istrinya menangis setelah lelah mencari. Memang tidak meraung, dia juga mengusap air mata ketika membelakangi Justin. Akan tetapi, Justin sangat sadar jika kehilangan Agni terlalu dalam hingga dia merasa sesedih ini. Melihat punggungnya bergetar, Justin mendekat dan memeluknya dari belakang. Perkara sekecil ini tampaknya akan jadi masalah jika tidak dia selesaikan. Meski sadar setelah Agni tahu, Justin akan mendapat berbagai cercaan. Apelnya aku yang makan. Tanpa ditanya, Justin mengutarakan hal itu hingga Agni menoleh ke arah sang suami. Senyum tulus Justin berikan agar istrinya terlihat tenang. Kapan? Tadi, aku pikir apelnya beracun karena kamu tidak bangun-bangun. Aku hanya ingin memastikan, ternyata bukan, jawab Justin tanpa merasa berdosa dan dia merasa akan lebih baik mengaku daripada mengada-ngada. Tetapi kenapa sampai habis? Aku baru makannya segini, ucap Agni mencebikkan bibirnya. Tunggu, ini terlalu menggemaskan dan Agni kembali membuat Justin ingin melontarkan kata-kata, jangan sok imut. Maaf, sayang. Tadi aku belinya banyak, masih ada, kan? Cuma apel itu yang bulatnya paling sempurna, sisanya aku tidak mau, ucapnya membuat Justin menelan salivanya pahit. Gawat jika dia menginginkan apel yang sudah hancur di dalam perutnya itu. Maaf, lain kali aku cari ya. Aku ingat bentuknya, kira-kira seperti garis bawah. Mata Justin menatap ke arah dada Agni yang membuat sang istri sontak menyilangkan tangannya.